Oke, Bapak Ibu, mari kita melanjutkan lagi kajian kita pagi hari ini. Semoga Allah menganugerahkan kajian ini menjadi kajian yang berguna, bermanfaat untuk meningkatkan daripada kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'du. Yang sangat kami hormati, yang terhormat Bapak Pembina, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Soekardi. Kemudian yang sangat kami hormati, ya, yang ngurus, yang mandegani, ya, pengajian Zoom online Asyifa ini seluruhnya, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, rahimakumullah. Kemudian juga yang sangat kami muliakan, para bini sepuh, para guru, para alim ulama, ya. Mudah-mudahan ilmu-ilmunya menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu, untuk para jamaah semuanya. Kemudian juga yang sangat kami banggakan adalah Bapak Ibu donatur yang masih tetap istiqomah untuk mendharma baktikan sebagian daripada rizkinya untuk menolong agama Allah. Ini salah satu di antaranya, mudah-mudahan jadi rizki yang barokah. Ya, rizki yang diberikan oleh Allah mudah dan lancar dan bisa memberikan kepada seluruh warga khususnya itu bermanfaat semuanya. Kemudian juga, ya, yang sangat kami muliakan adalah bapak-bapak, ibu-ibu, ya, jamaah yang masih tetap istiqomah untuk teguh pendirian ini, Bapak Ibu, untuk mengikuti kajian-kajian ba'da subuh, ya, ada di Zoom online Asyifa ini, rahimakumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi mudah-mudahan Allah menganugerahkan panjenengan semuanya diparingi oleh Allah sehat, selamat semuanya, seluruh keluarga nggih diparingi selamat sedaya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari sekarang kita lanjutkan nggih. Ini lanjutan Bapak Ibu, ya, kajian pekan-pekan yang lalu yang sudah saya sampaikan, ya, mengenai masalah yang ada hubungannya, bagaimana Allah itu menciptakan makhluknya. Jadi kronologinya maksudnya, urutannya, ya. Setelah Allah menciptakan, ya, apa namanya, arasnya, lalu arasnya itu singgasana ini diletakkan di atas air karena Allah menciptakan air, ya, setelah aras ini. Kemudian juga Allah menciptakan ini al-qalam, pena. Saya ulang-ulang ini. Nah, kemudian setelah itu Allah menciptakan, ya, langit dan bumi beserta isinya. Nah, gitu nih. Sudah lengkap semuanya itu langit dan buminya itu. Baru kemudian Allah menciptakan manusia pertama Recording in yang progress. disebut Adam itu dan lain-lainnya. Nah, ngerti ya. Kemudian Bapak Ibu, pada pertemuan yang lalu juga sudah saya sampaikan mengenai perincian kronologi waktunya, ya, durasi waktunya, kemudian apa namanya, berapa tahun langit dan bumi diciptakan, itu berapa hari, ya, langit diciptakan, sudah saya sampaikan. Kemudian dari ini kita mencoba untuk melacak, maksudnya ingin menelusuri apakah alam akhirat itu, ya, kemudian surga dan neraka itu sudah diciptakan Allah. Panjenengan kan mungkin, nah sudah Pak, mesti gitu kan. Nah, mari ini kita lacak dulu. Ya. Semoga dengan melacak atau menelusuri ini, kita semakin apa, mantap iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, wes nggih. Di sini saya ingin menyampaikan pengertian akhirat itu apa. Betul nggih? Jadi akhirat itu menurut bahasa adalah berasal dari kata al-akhir, yang punya arti akhir dari segala sesuatu. Ini menurut bahasa.
lawan dari kata al-awwal yang berarti permulaan, ya. Ya, seperti yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an ini Bapak Ibu. Ada ayat, ya, ada ayat yang sering panjenengan dengar. Misalnya ada di surat yang ke-93 itu, surat Ad-Duha. Ayat yang keempat itu ada ayat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu Gusti Allah menggunakan kata ula, ya. Kemudian Allah menggunakan kata akhirah. Maka itu diterjemah dan sesungguhnya akhir. Nah, di sini akhir. Jadi menurut ulama tafsir, akhir itu adalah akhirat itu yang dimaksud. Ya, itu lebih baik bagimu daripada permulaan minal ula. Kan gitu Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi akhir yang dimaksud adalah akhirat itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Lah permulaan itu apa? Kan gitu. Maka kata itu juga berarti akhir dari sesuatu. Sebagaimana ditunjukkan di dalam surat Yunus. Mbok menawi nuwun sewu saya panggil yang terhormat. Assalamualaikum Pak Jandi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi surat Yunus Pak Ji, surat 10 ya. Itu ayatipun ayat 10 Pak. Monggo. Ya, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Enggak Pak Ji. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanallahumma Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih Pak Jandi. Bapak Ibu, di doa ini, nah itu biasanya doa ini dipakai untuk mengakhiri kita berdoa. Ya, Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nah, Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya Allah menceritakan ya apa doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah yang beriman ada di surga nanti. Nah, kemudian di sini ada kata dan penutup doa. Di sini wa akhiru. Nah, ini kata akhir di sini, ya. Itu maksudnya akhir dari sesuatu. Jadi di sini akhir itu yang dimaksud adalah akhir penduduk surga itu berdoa kepada Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di samping itu kata akhir ini biasanya juga menunjuk pada jangka waktu. Jangka waktu maksudnya. Ya. Hal ini ditunjukkan oleh Allah di dalam surat Al-Hadid. Jadi Pak Jandi, surat yang ke-57 Pak. Surat yang ke-57, ayat yang ketiga. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, jadi kata akhir itu biasanya juga menunjuk pada jangka waktu. Huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Saya ulang. Huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi penggunaan kata akhirat itu ya di dalam Al-Qur'an adalah menunjuk pada pengertian
alam yang akan terjadi setelah berakhirnya alam dunia ini. Ya, dan jadi penggunaan kata akhirat itu di dalam Al-Quran adalah menunjuk pada pengertian alam yang akan terjadi setelah berakhirnya alam dunia. Jadi maksudnya kejadian-kejadian itu akan terjadi setelah dunia ini berakhir. Dengan kata lain, akhirat merupakan lawan dari kata dunia. Nah, ya. Nah, ini lawan dari kata dunia. Ya. Hal ini juga ditunjukkan oleh Allah yang sering kita baca, Bapak Ibu, ada di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu surat yang kedua ayat 201. Ini maksudnya surat Baqarah ayat 201 itu saya bisa membacakan Pak Jadi, monggo. Itu dipersilakan Pak. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari azab. Iya, terima kasih Pak Jandi ya. Jadi ayat ini Bapak Ibu memberitahukan tentang keberadaan kedua alam. Ya, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Mohon maaf Ustadz, saya belum bisa matikan, keluar terlempar saya. Oke, terima kasih Baji, nggak apa-apa ya. Saya ulangi. Jadi ayat ini memberitahukan tentang keberadaan kedua alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Kemudian ayat ini juga memberikan petunjuk ya kepada kita agar semua hamba Allah yang beriman meminta kepada Allah agar dianugerahi kebaikan ada di kedua alam itu. Bapak Ibu, doa ini kalau istilahnya kita ini namanya doa satu jagat gitu ya. Jadi doa ini mencakup semua kebaikan di dunia, maksudnya di alam dunia ini, dan memalingkan semua keburukan. Kita itu ingin hidup di muka bumi ini, ingin jadi hamba-hamba Allah yang baik. Ya. Karena sesungguhnya kebaikan di dunia ini mencakup semua yang didambakan dalam kehidupan di dunia ini. Seperti kesehatan, rumah yang luas, istri yang solihah, ya, rezeki yang berlimpah, ilmu yang bermanfaat, ya, amal soleh, kendaraan yang mudah, dan sebutan yang baik. Kemudian diparingi Gusti Allah panjang umur di dunia ini, ya, diparingi sehat terus, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Adapun mengenai kebaikan di akhirat, nah ini di sini kan ayat ini menunjukkan keberadaan kedua alam ini, jadi alam dunia dan akhirat, gitu. Jadi kita diberi petunjuk begitu. Kemudian apa? Ingin kebaikan di akhirat. Yang paling tinggi ialah rahmat Allah, ridhoning Allah, masuk ke dalam surga, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti aman dari rasa takut yang amat dahsyat di padang mahsyar nanti, dapat kemudahan dalam hisab dan lain-lainnya. Loh, ngaten Bapak Ibu. Jadi ayat ini memberitahukan keberadaan dua alam itu. Nah, berarti kita sebagai orang Muslim telah mendapat petunjuk dari Allah tentang keberadaan dua alam ini. Dunia yang sudah kita lalui, kita hidup ini, dan nanti kita akan pindah hidup di alam yang lain.
ya, hidup di alam barzakh, ya, sampai kiamat terjadi, kemudian panjenengan nanti akan dibangkitkan Allah, hidup di alam yang lain lagi, yaitu alam kelanggengan. Nah, alam yang kekal abadi. Itu di akhirat nanti. Kholidina fiha abada. Oh, sementara ini juga ada pendapat yang mengatakan, Pak, bahwa alam akhirat itu tidak kekal. Berarti kan bertentangan dengan kekalan Allah. Kan Allah itu maha kekal. Kalau akhirat kekal, berarti kekekalan alam akhirat itu katakan sama dengan kekekalan Allah, ta'an. Maksudnya begitu. Jawabannya begini. Allah maha kekal. Jadi bakok, ya Allah itu maha tetap, maha kekal. Tetapi lainnya itu kan nggak ada yang kekal, Bapak Ibu. Tetapi nggak ada tetapinya. Bagaimana kalau Allah itu menghendaki akhirat itu kekal? Itu kan bukan urusan panjenengan itu. Ya gitu. Itu kan kehendak Allah. Kalau memang Allah menghendaki akhirat nanti kekal, kita hidup di surga kekal, itu kan hanya Allah yang pirsa, yang tahu. Gitu. Itu nggih. Padahal memang Bapak Ibu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa nanti ketika orang-orang yang beriman itu dimasukkan ke dalam surga, maka di surga itu akan diberikan Allah kholidina fiha abada. Kekal abadi selama-lamanya. Oh, itu kehendak Allah. Oh, ya. Allah yang menghendaki begitu. Demikian pula sebaliknya, orang-orang kafir ya akan dijeblos neraka dan dia akan hidup kholidina fiha abada. Hidup di neraka selama-lamanya. Tidak pernah dintas dari neraka itu sama sekali. Karena mereka tidak mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mari sekarang kita melacak lagi. Jadi kita sudah mendapatkan pengetahuan bahwa alam akhirat itu ada. Kan gitu nggih. Lalu bagaimana? Kapan Allah menciptakan akhirat itu? Ini mari kita lacak nggih. Kapan? Maka pertanyaan ini itu bisa dijawab dengan ayat-ayat Quran dan hadis Rasulullah tentang penciptaan infrastruktur alam. Pada pembahasan pekan yang lalu telah kita bahas, Bapak Ibu, perincian dan kurun waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Sampun nggih pada pertemuan yang lalu. Setelah Allah menciptakan makhluk pertama kali. Kan gitu. Setelah menciptakan aras. Lalu Allah menciptakan air. Itu informasi yang kita terima ini. Kemudian dia meletakkan singgasananya itu, aras itu, di atas air. Dulu sudah pernah saya sampaikan. Lalu dia menciptakan al-qalam, pena. Untuk menulis segala sesuatu sampai hari kiamat. Baru Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kan gitu. Itu pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, berangkat dari penciptaan-penciptaan ini, Allah menjelaskan bahwa alam semesta, bumi, langit, siang, dan malam, ya, yang dulu sudah pernah saya sampaikan, diciptakan dalam 6 hari. Itu informasi yang kita terima. Hal ini dijelaskan dalam surat. Pak Jiandi? Iya. Oke. Surat yang ke-7, Pak. Panjenengan buka. Surat ke-7. Al-A'raf. Ayat yang ke-54. Oke. Monggo. Ini saya teruskan. Saya bacakan dulu, Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam
ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Ayat 54 Pak Ji. Surat 7 ayat 54 Pak. Monggo. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Jandi. Oke, Bapak Ibu, dari ayat ini ya, kita mendapatkan petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan proses penciptaan langit dan bumi terjadi pada 6 hari atau 6 periode lah ya, atau 6 masa, macam-macam Bapak Ibu ya pengertiannya. Kemudian dia memerinci penciptaan bumi sendiri itu dilakukan secara bertahap selama 2 hari. Lalu Allah menancapkan di atas bumi gunung-gunung agar bumi tidak goncang. Kemudian dia menentukan kadar makanan penghuninya dalam 4 hari genap. Lalu Allah membangun 7 lapis langit dalam kurun waktu 2 hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi proses penciptaan ini diterangkan dalam hadis riwayat Muslim. Dimulai dari hari Ahad, itu kemarin sudah saya sampaikan, dan berakhir sampai hari Jumat. Proses ini juga diterangkan dalam Al-Quran. Pak Jandi. Surat 41 Pak Ji. Fussilat. Ayat 9 sampai 12. Monggo Pak, ini saya bacakan. Surat 41 ayat 9 sampai 12. Saya bacakan. Mudah-mudahan kita mendapat berkah ya dari ayat-ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا في 4 أيام سواء للسائلين. Saya teruskan Pak Ji. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adalah
dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya, itulah Tuhan seluruh alam. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian dia berkelahi. Dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi. Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jelas sekali nih. Allahu Akbar. Jadi berdasarkan petunjuk sebagian ayat-ayat Quran yang kita kaji pagi ini, Bapak Ibu, kita mendapatkan pokok bahasan bahwa semua apa saja ya yang diciptakan Allah adalah merupakan alam. Nah, saya ulang, semua apa saja yang diciptakan Allah itu adalah disebut alam. Sedang kita telah memahami, Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu selain Allah itu adalah disebut alam atau makhluk. Sedangkan Allah itu adalah Khalik, pencipta segala sesuatu. Oh, jadi kita ini termasuk bagian dari alam itu. Nah, sebagian ciptaannya ada yang diberitahukan kepada hambanya. Jadi sebagian ciptaan Allah itu yang diberitahukan melalui kitab suci Quran. Terdiri dari apa makhluk itu diciptakan, perinciannya, urutannya, dan kurun waktu kapan urutan makhluk itu diciptakan. Ngerti Bapak Ibu? Jadi misalnya Allah menciptakan aras, lalu Allah menciptakan air, kemudian Allah menciptakan al-qalam, lalu Allah menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu 6 hari. Itu diberitahukan. Nah, Allah menciptakan malaikat yang berasal dari cahaya. Baru kemudian Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam, yang bahan dasarnya diciptakan dari tanah liat. Kalau jin itu dari nyala api yang panas. Adanya diberitahukan. Ya, makhluk-makhluk yang diciptakan itu. Bahkan urutannya juga yang adanya diberitahukan. Akan tetapi Allah telah menciptakan semua itu, namun dia tidak sama sekali memberitahukan. Belas, gak diberitahu kita. Tapi Gusti Allah telah menciptakan. Ya, yang terdiri dari apa makhluk itu diciptakan. Kapan waktunya? Ya, Allah menciptakan. Misalnya roh. Roh itu terdiri dari apa? Itu kemarin sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Roh itu punya pengertian angin. Nah, ini ada di dalam hadis Nabi, roh itu adalah bagian daripada ruhnya Allah. Masya Allah, ini kan Allah tidak memberitahukan dengan terang dan jelas. Bahkan Nabi dan Rasul kita, Muhammad pun juga tidak menjelaskan. Ya, alam ruh itu tidak diberitahukan kepada kita. Padahal kita ini masing-masing punya ruh. Tapi roh kita masuknya juga tidak diberitahukan. Itu Allah memberitahukan usia 4 bulan. Atau 120 hari. Ya, roh itu dimasukkan ke tubuh kita. Ketika kita masih ada dalam kandungan, itu sebagian diberitahukan Bapak Ibu. Tapi terdiri dari apa roh itu? Nah, itu kita tidak diberitahu. Lalu alam barzah kita juga tidak diberitahu. Ya, demikian pula Bapak Ibu, alam akhirat itu kita juga tidak diberitahu kapan alam akhirat itu diciptakan. Kemudian bagaimana
alam akhirat. Nah, itu sebagian ya, itu diberitahukan kepada kita. Maksudnya keadaan kita besok ketika kita sudah hidup di akhirat itu. Padang mahsyar bagaimana? Ya. Surga dan neraka itu bagaimana? Ya, jadi kita cuma diberitahu bahwa kenikmatan surga itu begini. Kemudian susahnya, pedih perihnya siksa neraka juga sudah diberitahukan ke kita. Itu Bapak Ibu. Tetapi Allah juga tidak memberitahukan kapan roh itu diciptakan. Kapan alam barzakh itu diciptakan. Kapan akhirat itu diciptakan. Begitu Bapak Ibu. Oleh karena itu sepanjang para ahli ilmu sampai hari ini belum ada yang menemukan petunjuk dari kitab suci Al-Quran maupun hadis tentang kapan alam roh, alam akhirat, surga dan neraka itu diciptakan. Masya Allah. Juga kapan hari kiamat itu akan terjadi. Kita juga tidak diberitahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pertanyaan itu kenapa kok tidak diberitahukan? Allah yang maha mengetahui. Seandainya kita diberitahu kiamat itu terjadi kapan misalnya, maka bisa saja mungkin berakibat negatif bagi kita. Kita mungkin begini, Pak, kiamat sik suwe ae, Pak. Wis ndugal ae saiki. Bisa begitu, korupsi sing akeh lah. Kiamat sik suwe ae. Kalau seandainya diberitahu Bapak Ibu. Atau kita mungkin bisa lebih semangat kalau kiamat diberitahu. Misalnya kapan kita mati. Kita kan tidak diberitahu kapan mati itu. Tapi mati pasti akan terjadi pada diri kita. Nah, kan gitu. Itu pun juga menurut pandangan Allah. Allah tidak memberitahukan begitu itu Bapak Ibu. Ada guna dan manfaat untuk kita. Seandainya kita mungkin diberitahu kapan kita mati. Bisa saja mungkin panjenengan jadi depresi mental, nanti stres. Misalnya contoh. Nanti jam 9 kita mati. Gimana panjenengan? Ketap-ketip paling. Bisa depresi mental Bapak Ibu. Nah, itulah hikmah dibalik kenapa Allah tidak memberitahukan semua itu. Itu sudah dihitung-hitung oleh Dat yang Maha Kuasa, oleh yang Maha Bijaksana ini. Jadi panjenengan tinggal jadi hamba-hamba Allah yang beriman, yakin bahwa mati pasti akan terjadi. Dan kita nanti akan hidup, ruh kita di alam kubur, ruh kita hidup. Itu Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan diciptakan oleh Allah lagi dalam bentuk baru. Allah menciptakan langit lagi. Allah menciptakan bumi baru lagi. Nanti ketika kita sudah hidup di akhirat. Kita harus yakin itu. Karena Allah telah memberitahukan kepada kita demikian di dalam Al-Quranul Karim. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, ini panjenengan akan coba saya ajak untuk bagaimana rohnya orang kafir hidup di alam barzakh. Saya ulang, Allah telah memberitahukan kepada kita bagaimana nasibnya roh atau keadaan rohnya orang kafir di alam kubur. Monggo, silakan Pak Jandi, itu bisa dibuka Pak. Halo Pak Jandi. Iya, Pak Ustaz. Surat yang kedua-tiga Pak, Al-Mu'minun. Mulai ayat 99 dan 100 Pak. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat 23 ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. 99 100 Ustaz. Pak Ji, surat Al-Mu'minun ayat 99 Pak Ji.
Demikianlah, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka adalah barzakh. Sampai pada hari mereka dibangkit. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini, mari kita perhatikan ya. Jadi ayat ini, yang mati itu orang kafir. Nah, ya. Lalu kemudian, orang kafir ini berkata, nah, ngeten. Bapak Ibu, berkata ini siapa yang ngomong? Roh apa jasad? Kan tidak. Kita yakin bahwa itu rohnya kan? Jadi berarti roh itu tidak mati Bapak Ibu. Ngeten. Ayat ini memberitahukan begitu kepada kita. Bagaimana rohnya mengatakan, ya Tuhanku. Ini baru eling. Ketika ada di alam barzakh itu baru eling. Mengatakan ya Tuhanku. Kembalikanlah aku ke dunia lagi. Agar aku bisa berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Nah, jadi ngomong begitu. Ini berarti kan ruh hidup Bapak Ibu. Sekali-kali tidak. Jadi kalau bahasa kasarnya itu gitu. Yo gak iso. Kan ngeten. Ya. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, ini dinding itu namanya barzakh. Barzakh itu hanya pembatas Bapak Ibu, dinding. Dan ini posisinya orang ini ada di alam kubur. Jadi berarti panjenengan diberitahu oleh Allah keadaan orang kafir di alam kubur. Jadi dia itu tidak kerasan Bapak Ibu. Dia merasa tidak enak, menyesal. Ya, pada saat dia waktu hidup di dunianya. Diajak ngaji tidak mau. Diajak sodako nggak gelem, diajak sholat nggak mau, moh, apa sholat, tonggo sebelah iku nggak tahu sholat duwe wakeh, dibijui wong Arab sampai niku, masya Allah, begitu Bapak Ibu, akhirnya menyesal ini di kuburan, ya, Bapak Ibu, ayat ini disampaikan Allah kepada kita agar kita ini jadi orang yang yakin bahwa besok di alam kubur itu kita hidup dan kita akan merasakan bagaimana keadaan hidup kita di alam barzakh itu. Oh, kan gitu ya. Bapak Ibu, mari kita juga ingin ngajak kepada panjenengan alam akhirat. Ayo, ini dibuka lagi. Mohon saya Pak Jandi. Surat 6, surat yang ke-6 Pak. Al-An'am ayat 32. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu waladharul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak kamu mengerti? Iya, Bapak Ibu yang memuliakan Allah. Terima kasih Pak Jandi. Jadi ayat ini Bapak Ibu memberitahukan kepada kita bahwa alam akhirat itu benar-benar telah ada. Wiseneng, wisan. Yang penting kita sebagai hamba Allah yang beriman dan beragama Islam ini telah yakin Pak, bahwa alam roh itu benar telah ada. Alam akhirat itu benar telah ada. Hari kiamat pasti akan terjadi. Dan kita telah yakin pula bahwa akan pindah hidup di alam barzakh, kemudian bangkit lagi hidup di akhirat. Kemudian panjenengan dari ayat ini, panjenengan mendapat pengetahuan Bapak Ibu. Ya, kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurauan. Jadi saya ulang,
kehidupan dunia itu cuma permainan dan senda gurauan. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Masya Allah. Pun, ngeten nggih. Loh, apa Pak maksudnya hidup di dunia kok senda gurauan itu? Ya, permainan kok senda gurauan itu. Apa maksudnya? Mari sekarang kita lacak sedikit. Begini Bapak Ibu. Hidup di dunia itu kan tidak jelas. Jadi abu-abu tidak jelas. Loh Pak, apa buktinya itu? Kok abu-abu tidak jelas itu? Ngeten, abu-abu tidak jelas itu gini Pak. Orang dosanya banyak, korupsinya triliunan, ya, miliaran, triliunan. Tapi dia lolos dari jeratan hukum. Nggak jelas kan? Dosanya sak tumpuk, ya, dosanya besar, sondo langit dosanya. Tapi dia jadi pejabat, hartanya banyak, penguasa, jelas napa mboten? Kan nggak jelas. Jadi dosanya sak tumpuk, dugal, jahat, tapi lolos dari jeratan hukum. Dia bergembira ria. Jelas napa mboten? Panjenengan iri napa mboten? Nah itu dunia Pak, permainan. Jadi panjenengan nggak usah ngenes lah mikir dunia. Seperti ini dunia itu. Ini permainan aja. Ya. Besok di akhirat mboten. Hitam putih di akhirat itu. Mau ngoten. Wong sing roh mendapat rahmat Gusti itu wong saleh, wong iman, ya. Jujur, tanggung jawab, ya, baik, tekun ibadahnya. Orang ini positif akan masuk dalam rahmat Gusti Allah, dimasukkan ke dalam surga. Tapi orang yang jahat, dosane sak tumpuk, Bapak Ibu, langsung dijeblos neraka wis. Jelas napa mboten di akhirat itu? Jelas kan? Oleh karena itu kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti sampai di penghujung akhir hayat panjenengan itu dalam keadaan menjadi orang yang beriman dan bertakwa itu. Sehingga Bapak Ibu hidupnya di akhirat itu mengalami kegembiraan. Dapat rahmat Gusti Allah panjenengan. Silakan aja panjenengan pilih, monggo. Jahat nonggonin dunia, lolos dari jeratan hukum. Nah gitu kan, dunia kan, permainan gitu. Tetapi Bapak Ibu, orang-orang yang bertakwa mungkin saja di dunianya. Orang itu kiri, nggak punya harta, nggak punya pangkat, nggak punya jabatan. Tapi orangnya beriman dan takwa. Subhanallah. Maka dia akan dapat rahmat Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan panjenengan pilih mana, monggo. Nah, ayat ini memberitahukan ke kita adanya alam akhirat itu. Kalau tidak ada alam akhirat, maka sia-sia saja kita hidup ini. Untuk apa kita ini? Banting tulang, peras keringat. Jadi orang yang baik di dunia ini. Kalau tidak diciptakan Allah di akhirat, maka nonsen kita hidup ini. Bapak Ibu sia-sia saja, nggak ada gunanya. Karena kita nggak dapat balasan dari Allah. Makanya Allah menciptakan akhirat itu untuk memberikan balasan yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan untuk menjeblos neraka bagi orang-orang yang jahat di dunia ini. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pun, ya. Saya teruskan. Nah, ada pertanyaan satu lagi nih. Apakah surga dan neraka itu sekarang telah ada diciptakan Allah? Pun, Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan ini, itu kita tidak bisa, sumber kita itu dari wartawan itu nggak bisa. Itu kita kembalikan kepada kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini masalah keyakinan Bapak Ibu. Nah, ini bukan katanya manusia, bukan. Tapi Allah yang memberitahukan. Mari sekarang kita telisik. Ayat Quran yang menunjukkan bahwa surga dan neraka telah tercipta. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Monggo Pak Jandi. Saya bacakan. Allah berfirman Pak. Surat 3 Al-Imran. Ayat 131. Ngoten nggih.
Nah, ini saya bacakan. Pendek Pak ayatipun. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang kafir. Masya Allah. Bapak Ibu, ya, Allah menyuruh kita agar supaya kita itu menjaga diri kita ini, ya, dari siksa api neraka yang telah disediakan untuk orang-orang kafir. Di sini ada kata-kata yang telah disediakan. Jadi berarti menurut ayat ini itu saya mengambil ada di tafsir Imam Al-Qurtubi Bapak Ibu di dalam tafsirnya, ya, tafsir Al-Qurtubi. Ini beliau menafsirkan ayat ini dengan kata-kata begini. Wa fi hadhil ayah dalilun ala anna nara makhluqatan raddan ala Juhaimiyah atau Jahamiyah alal Jahamiyah li'annal ma'dumu layakunu ma'dan. Ayat ini sebagai dalil, katanya Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, bahwa neraka telah tercipta. Ayat ini sebagai bantahan terhadap kaum Syiah, Mu'tazilah. Karena sesuatu yang belum ada tidak akan pernah dijadikan janji. Begitu katanya orang-orang Mu'tazilah. Jadi orang Mu'tazilah itu tidak percaya kalau neraka itu sudah ada hari ini. Lalu kemudian dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini. Ngoten nggih? Pak Jiandi? Iya, Pak Ustaz. Oke, panjenengan buka Pak surat 78 An-Naba. Mulai ayat 21 sampai 22. Saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Bentar, Pak. Surat yang ke-78 Pak Ji. Mulai ayat 21 sampai 22. Monggo Pak. Oke, siap. Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi neraka. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya. Dan Baik, tidak pula dapat minuman. Pun Pak, ya. Alhamdulillah. Jadi ayat ini Bapak Ibu memberitahukan bahwa neraka itu, jahanam itu sudah diciptakan Allah. Dan sudah disediakan oleh Allah. Tetapi, apakah neraka itu sudah ditempati orang? Nah, itu berdasarkan ya mayoritas para ahli ilmu, para ulama, bahwa neraka itu masih kosong. Belum ditempati. Ini mayoritas ulama. Jadi berarti belum ada, tapi sudah diciptakan oleh Allah. Disediakan oleh Allah neraka itu. Masya Allah. Lalu apakah surga juga begitu? Surga juga sudah diciptakan Allah dan juga sudah disediakan oleh Allah. Tempatnya orang-orang yang beriman dan takwa itu. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan oleh Allah. Langsung saja ini saya bacakan Pak Jandi. Suratipun Al-Imran Pak. Ayat 133 itu. Al-Imran. Monggo. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Untuk Pak Jandi. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Pak Ji, suratipun Pak, surat Al-Imran 133 Pak Ji. Astagfirullah. Oke, monggo. Oke. 133 Pak.
Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini ada kata surga yang telah disediakan. Nah, di sini ada kata-kata uiddat lil muttaqin. Ya, surga yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Menurut ayat ini, Allah telah menyediakan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, dan kita disuruh yakin bahwa surga itu sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Pak Jandi, monggo. Surat 53, Pak. Ayo, saya bacakan lagi. Surat 53, An-Najm. Mulai ayat yang ke-13 sampai 15. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Monggo Pak Ji. Ngapunten, 53, 13 sampai 15. Ya, 13 sampai 15 Pak Ji. Monggo. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika Rasulullah itu Mi'raj, gitu ya, Allah itu memperlihatkan Nabi Muhammad ini. Ya, ketika Nabi Muhammad ini, Bapak Ibu, itu ada di Sidratil Muntaha. Kemudian di sisi Sidratil Muntaha itu ada surga, tempat tinggalnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut hadis ini, hadis Nabi Muhammad tentang Mi'raj ini memberitahukan kepada kita bahwa surga itu sudah diciptakan oleh Allah, ya, dan sudah disediakan oleh Allah. Tetapi Bapak Ibu, di dalamnya itu masih kosong gitu. Ya, begitu. Manji, ini ada hadis, Pak Ji. Ini saya bacakan, Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Sahih Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Summan tolako bi hatta intaha bi ila sidratil muntaha wa ghusyaha alwanun la adri ma hiya summa udkhiltul jannah." Ya, summa udkhiltul jannah fa idza fiha habayilul lu'lu' wa idza turabuha al-misku. Kemudian Jibril mengajakku ke Sidratil Muntaha. Lalu ia diselaputi, Sidratil Muntaha itu diselaputi warna-warni yang tidak aku ketahui. Lalu aku dibawa masuk ke dalam surga. Ternyata, kata Rasulullah, ya, di dalamnya terdapat dinding-dinding yang terbuat dari emas intan berlian permata. Dan debu dari wewangian kasturi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu disebut lagi ya, dalam hadis Nabi Muhammad ya, riwayat Bukhari Muslim lagi disebutkan ya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'adu bil ghadati wal asyi in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar fa yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'asakallahu yaumal qiyamah." Sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian meninggal, wafat, ketika berada di alam kubur. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Nah, kita nanti insya Allah ketika kita sudah hidup di alam kubur, maka akan ditampakkan calon tempat tinggalnya nanti di akhirat. Saya ulang, akan ditampakkan calon tempat tinggalnya nanti di akhirat. Setiap pagi dan petang Bapak Ibu,
ditampakkan surga. Masya Allah. Bila dia penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya siksa-siksa neraka. Lalu dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu nanti. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkit kamu di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah. Bapak Ibu, saya bacakan satu hadis lagi setelah ini kita akhiri. Ya. Nah, hadis yang bersumber dari Barok bin Azib. Rasulullah bersabda, Fayunadi munadin minas sama an sodako abdi. Fa'afrisu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Qala fayatihi min rauhiha wati biha. Lalu terdengar seruan dari langit. Hambaku benar. Maka bentangkanlah baginya permadani dari surga. Dan pakaikanlah pakaian dari surga. Lalu bukakanlah untuknya satu pintu menuju surga. Nabi melanjutkan sabdanya. Lalu datanglah semerbak wewangian surga. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian banyak sekali hadis-hadis yang memberitahukan gitu Bapak Ibu. Nah, ini ada suatu hadis yang bagus juga. Ra'aitu fi maqami hadza kullu shay'in bu'itum hatta laqad ra'aitumuni uridu an akhudha kitfan minal jannah. Qila hina ra'aitumuni ja'altu uqaddamu wa laqad ra'aitu jahannama yaktibu ba'duha ba'dun hina ra'aitumuni ta'akhkhar. Aku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di tempatku berdiri segala sesuatu yang dijanjikan kepada kalian sampai aku melihat diriku ingin memetik setangkai buah dari surga. Ketika kalian melihatku melangkah maju, aku juga melihat neraka jahanam yang saling menghancurkan satu sama lain. Itu terjadi saat kalian melihatku melangkah mundur. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita telah mendapatkan informasi yang sangat berharga sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan setelah nanti kita hidup ada di alam kubur. Setelah nanti Bapak Ibu bangkit dari alam kubur, Bapak Ibu, nanti kita akan hidup lagi. Masya Allah. Nabi Muhammad juga pernah menyampaikan kamu nanti bangkit dalam keadaan telanjang, belum difitan, dan tidak beralas kaki. Kita nanti akan hidup di padang mahsyar, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak ayat-ayat Quran ya. Ya, termasuk peristiwa-peristiwa yang dijanjikan ini pada hari kiamat itu di dalam Quran sangat banyak, Bapak Ibu. Nih, saya ingin menyampaikan, saya bacakan aja ayatnya. Surat Al-Haqqah ayat yang ke-14 itu surat 69 ya. Al-Haqqah. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Langsung saja karena waktunya sudah pendek Pak Ji. Nuwun sewu Pak Ji, kalau yang panjenengan bisa buka surat 69 Pak Ji. Ayat itu Ustaz. Ayat 14, 69 ayat 14. Monggo Pak. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Masya Allah. Lanjut Pak Andi. Dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung ars singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Iya, sampun Pak Ji, sampun rumit nggih. Kemudian panjenengan buka lagi satu ayat lagi Pak, setelah ini kita akhir. Kayak surat Toha Pak. Surat 20 ayat 106. 20 106. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa
فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Surat 20 Toha mulai ayat 106. Monggo panjenengan buka. Sampai 108 Ustaz. Ya, 105 mulai 105 Pak. Monggo itu bisa dibaca. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancur. Kemudian dia akan menyediakan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok membantah. Dan semua suara tunduk merendah pada Tuhan yang Maha Pengasih. Sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Sambung. Sambung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ayat-ayat yang dibaca diterjemah oleh Pak Jiandi itu menunjukkan bahwa nanti kita akan hidup ada di suatu alam yang namanya alam akhirat sudah diciptakan Allah itu. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita nanti akan hidup terus. Tidak ada program mati lagi periode ketiga itu tidak ada. Jadi nanti kita akan hidup terus selama-lamanya atas izin Allah. Kemudian manusia nanti Bapak Ibu ada di alam itu, panjenengan melihat di situ. Ketika nanti panjenengan sudah terbelalak, kita melihat bahwa ada bumi baru ternyata di sana. Jadi ada langit baru di sana, ada matahari baru di sana. Nah, itu atas izin Allah dan itu atas dasar kekuasaan Allah semuanya. Maka oleh karena itu, mari kita persiapkan hidup ini untuk perbekalan yang terbaik yang nanti akan bisa kita harapkan ketika nanti kita sudah hidup di sana. Masya Allah, beruntunglah orang-orang yang tetap teguh pendirian, keimanannya dan ketakwaannya ya ketika hidup di muka bumi ini. Beruntunglah orang-orang yang banyak amal-amal solehnya ketika hidup di dunia ini. Karena itu prestasi akhirat itu lebih sangat berharga dibandingkan dengan cuma hanya prestasi dunia yang sementara. Yang apabila kita sudah wafat, maka akan kita tinggal semuanya prestasi dunia itu. Dan kita nanti akan pindah hidup ada di alam kubur. Siapa yang akan kita mintai tolong ketika kita sudah hidup di alam kubur? Dan siapa lagi yang akan kita mintai tolong ketika kita sudah hidup di alam akhirat nanti? Kecuali iman dan amal soleh kita itu. Semoga ya kajian pagi hari ini membangkitkan, ya menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga kita tetap semangat untuk ibadah. Semoga kita tetap terus mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran agar supaya kita jadi orang-orang yang benar-benar kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini saya serahkan kepada Bu Haji Rilis. Terima kasih Bu. Dan mudah-mudahan mungkin ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Monggo.